saudara yang kasih, saya menyampaikan selamat hari Sabat, selamat beribadah, selamat datang saudaraku yang yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari kemenangan. Ada amin? Kalau saudara dapat datang hari ini, itu adalah hari kemenangan. Ya, karena apa? Satu perkara, setiap kali saudara datang beribadah Sabat, itu ada dalam catatan Tuhan. Ya, sebab kesukaan Bapa dia dipermuliakan di hari Sabat. Ya, di hari lain saudara boleh memuji Tuhan, boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari Sabat adalah hari di mana jari tangan Tuhan menulisnya supaya saudara datang bertemu dengan Tuhan. Ya, Sabat adalah di mana Bapa Yahweh open house. Secara kasat mata saudara tidak lihat Tuhan, tetapi Bapa ada hadir bersama kita. Ya, malaikat menyertai kita, rohnya menyertai kita hari ini. Saudaraku, pada hari ini saya menyampaikan tema khotbah saya dengan temanya, judulnya adalah perbarui hati dan karakter. Apa saudara kasih? Hati dan karakter. Puji nama Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan kita, pembuka di Matius 18, ayat 18 sampai 19. Saudara boleh baca sesuai dengan kitab suci yang saudara miliki dan dengarkan apa yang saudara baca. Kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Sudah dapat semua? Ya, boleh baca di depan atau melalui. Ya, kita akan baca bersama-sama. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Berbagai orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Perhatikan baik-baik kalimat yang dikatakan, ini diberikan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh. Yang percaya akan anugerah Bapa Yahweh yang telah diberikan melalui putranya, Yeshua HaMashiach Adon. Dikatakan ayat yang ke-18, aku berkata padamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ada otoritas, kuasa yang diberikan kepada saudara. Saudara dapat mengikat sesuatu yang saudara perlu ikat. Saudara dapat melepaskan sesuatu yang saudara perlu lepaskan. Ayat yang ke-19 dikatakan, apabila ada dua orang sepakat di dunia ini, biasanya dua orang yang sepakat itu, sering saya sampaikan, itu di lembaga yang terkecil, yaitu apa? Keluarga. Suami istri. Di awal pernikahan, perkawinan, yang dijadikan Tuhan, dua menjadi satu. Ada laki-laki, ada perempuan, disatukan oleh siapa? Bapa Yahweh. Kesatuan ini ditentukan oleh Bapa Yahweh, diberkati oleh Bapa Yahweh dalam nama Bapa Yahweh, dan mereka akan melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Saudara mau melepaskan berkat, berkat itu akan terlepas. Saudara mau mengikat sesuatu akan tetap terikat, itu akan tetap terikat. Sesuatu yang saudara inginkan terjadi kepada seseorang. Tetapi saudara, ketika saudara sepakat meminta apapun,
di dalam Tuhan, maka Tuhan akan, apa dikatakan? Yesus bilang apa? Bapakku akan mengabulkannya. Jadi siapa yang mengabulkan? Bapa. Bapa Yahweh punya otoritas tertinggi. Ketika Yesus berdoa, Bapa memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, maka Bapa mencurahkan Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa Roh Penolong. Ketika Bapa menjanjikan ini, maka sesungguhnya anak-anak Tuhan, mereka memiliki apa? Memiliki wewenang, memiliki kuasa. Tapi kenyataan dalam hidup, saudara yang kekasih, di ayat yang ke-19, ayat 18 dan 19 ini sangat sukar. Karena apa, saudara yang kasih? Untuk mencapai kata kesehatian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Sepakat itu bicara apa? Sehati. Sepakat untuk permintaan, sepakat untuk tunduk kepada Bapa Yahweh. Yang satu sepakat, yang satu tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi suami istri itu harus sepakat. Menempatkan diri pada posisi yang benar di mata Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang keluarga, yaitu berbicara tentang anak. Bagaimana menghormati orang tua. Bagaimana anak-anak itu dibawa kepada Tuhan. Sehingga mereka mengerti levelnya sebagai anak. Apakah dia masih remaja, masih anak-anak, atau sudah berumah tangga. Tetap namanya apa? Anak. Grade level itu sudah saya sampaikan. Hari ini saya mau berbicara tentang level kesehatian suami dan istri. Bagaimana Tuhan mau bawa kita sebagai keluarga yang diberkati Tuhan. Kita perlu kesehatian, ya. Karena di dunia ini sudah segala macam pengajaran masuk, saudara yang kekasih. Dan pengajaran yang bertentangan dengan Torah dikatakan apa? Maka doanya adalah apa? Kejijikan bagi Bapa. Jadi orang yang tidak berjalan menurut Torah, di Amsal dikatakan, maka doanya sekalipun itu menjadi kejijikan. Pengajaran Torah ada level-level, ada grade-grade. Ya, jadi tadi saya katakan level mulai dari Bapa yang tertinggi, putranya, para rasul, dan kemudian imam, yaitu termasuk orang tua yang bertindak sebagai imam di tengah keluarga, istri, anak-anak, lalu sampai kepada cucu. Jadi level itu ada. Ya, jadi itu Torah, saudara yang kekasih. Kenapa kasih itu semakin memudar dan tidak dirasakan karena kuasa Tuhan tidak ada, maka rumah tangga sering tidak harmonis, berkat sepertinya terhambat. Tapi saya percaya jemaat GBR Haleluya ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam bimbingan tuntunan Tuhan. Ya, pemberitaan ini disampaikan kepada kita untuk kita terus memperbarui hati kita, karena di mana di sana sini banyak hal yang kurang dalam hidup kita. Ya, kita tidak mengerti kodrat yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang. Coba mari kita baca dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat.
Efesus pasal 4. Ayat 21. Ayat 21 sampai 32 ya, bergantian yang kita baca. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 21 sudah ayat 22 ya. Baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Bapa Yahweh di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Bapa Yahweh yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Bapa Yahweh di dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Saudara yang kekasih, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang memang sudah kita tinggalkan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara, untuk kita terus dikatakan oleh ayat ini, kebenaran yang akan memperbaharui saudara dan saya dalam kehidupan kita. Dikatakan kita mengenal Dia. Ya, saya akan ulangi. Ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua. Dikatakan kebenaran yang nyata di dalam Yesua. Sebagai Torah Kaim, sebagai pengajar, sebagai rabi, sebagai guru, sebagai Tuhan yang menyampaikan kehendak Bapa Yahweh dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesua, menurut kebenaran tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua, telah mendengar tentang Dia. Tentang siapa? Yesua. Apa yang kita tangkap dari pesan-pesan Dabar Bapa?
Yesua adalah putra Bapa, ya, yang dikorbankan Bapa sebagai domba Paskah yang tersembelih. Anak domba yang tidak bercacat celah sekali untuk selama-lamanya. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 2, 1 Korintus 5 ayat 7, dia menjadi korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Ketika kita datang memuji menyembah Bapa Yahweh, ada satu alasan yang membenarkan kita untuk menerima berkat Tuhan, yaitu anugerah yang Bapa Yahweh berikan. Ini enggak boleh salah. Tidak boleh menempatkan grade yang salah. Bapa Yahweh sebagai pencipta alam semesta raya memerlukan, menyukakan, menyenangkan bagi orang yang membawa korban syukur. Yaitu siapa? Yesua HaMasiah. Coba kita baca Efesus pasal 5 ayat 2. Sudah dapat? Kita akan baca Efesus pasal 5 ayat 2. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana HaMasiah Yesua juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Bapa Yahweh. Saya berharap ini saudara tangkap, suami istri menangkap, supaya jangan persepsinya, pemahaman dari daftar yang Bapak berikan itu menyimpang dari ketentuan. Yesua berdoa untuk saudara dan saya, Bapa Yahweh mengabulkannya. Ketika apa? Ketika sehati. Sehati di dalam apa? Di dalam permintaan, terutama juga di dalam ketaatan akan kebenaran. Kebenaran tidak boleh dirubah. Di Ulangan pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, kebenaran itu tidak boleh diubah. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Bapa Yahweh, pencipta alam semesta raya, yang menerima korban syukur saudara. Korban yang saudara bawa untuk menghadap Bapa Yahweh. Apa yang saudara bawa? Apakah kita masih bawa domba sapi, kambing domba, dan kita sembelih, darahnya ditumpahkan di sini? Itu sudah selesai. Sudah dilakukan di dalam Yesua. Anak domba yang tidak bercacat celah. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Kesepakatan suami istri dan anak-anaknya itu akan membawa kemuliaan bagi rumah tangganya. Kesepakatan dalam apa? Bukan hanya dalam permintaan, tetapi terutama apa? Dalam kebenaran. Yang membawa kamu, membawa kita menuju kepada kesempurnaan. Saya ulangi lagi ayatnya, saudara yang kasih. Karena kamu telah mendengar tentang Yesua dan menerima pengajaran di dalam Yesua, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesua. Yesua berkata dalam Yohanes pasal 8, dikatakan, apa yang ku dengar, apa yang ku sampaikan, itu adalah yang ku dengar, itu yang diajarkan Bapa kepadaku untuk ku sampaikan. Selain kekasih, kita mendengar pengajaran dari Torah yang hidup, dari Yesua HaMasiah, ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan.
Karena begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga karuniakan anaknya yang tunggal. Jadi sebagai apa? Sebagai anak domba yang tersembelih, sebagai korban yang harum. Sampai kepada kita mengerti tatanan kodrat yang Tuhan tentukan. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa orang yang bersehati itu akan Tuhan jawab. Jadi dalam keluarga perlu ada kesehatian. Ada level, ada grade dalam keluarga. Grade itu adalah suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ya, Yesua sudah menyampaikan kebenaran, dia sebagai guru yang digugu dan ditiru, ya. Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya, juga Yesua berkali-kali menyatakan dia diutus Bapa. Saudara sepakat harus sehati. Yesua sebagai apa? Utusan Banyak anak Tuhan kalau bilang Yesua utusan Bapa kayaknya gimana gitu, ya. Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara tidak boleh melanggar kebenaran Bapa Yahweh. Apa yang Bapa tetapkan, ya, itu kita harus hormati, ya. Yesua sebagai anak yang menurut melakukan kehendak Bapa. Coba kita baca dulu saudara kasih tentang Yesua. 2 Korintus 11 ayat 31. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 11 ayat 31, 1, 2, 3. Bapa Yahweh yaitu Bapa dari Yesua Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tahu bahwa aku tidak berdusta. Coba baca bersama-sama di yang ditulis 2 Korintus. Sama-sama sudah kasih. Kok cuma Pak setemu orang aja? 1, 2, 3. Siapa yang terberkati? Siapa yang terberkati dari ayat ini? Bapa Yahweh, Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dia yang terberkati. Jadi yang terberkati itu Sang Pencipta. Yesua datang ke dunia supaya Bapa diberkati, terberkati, dimuliakan. Aku tidak mencari kemuliaan, kata Yesua. Ada satu yang mencari, yaitu siapa? Bapa Yahweh. Ya, Bapa Yahweh yaitu Bapa dari Tuhan kita, Yesua HaMashiach. Dia yang terberkati sampai selama-lamanya. Jadi ini menunjuk, merefer kepada Bapa Yahweh sebagai Bapa dari Yesua, sebagai Bapa yang terberkati. Ini perlu ada kesehatian, saudara yang kasih. Kalau saudara nggak sehati dalam rumah tangga, saudara bilang Bapa mati di dunia jadi Yesua, cilaka. Kenapa? Torah mengatakan kita punya hati busuk. Jadi konsekuensinya, akibatnya fatal. Maka saya berkali-kali menyampaikan kebenaran ini supaya memposisikan saudara di dalam rumah tangga, lembaga terkecil, memahami firman Tuhan dengan benar. Saya berharap saudara nangkap ya. Dalam rumah tangga, suami istri mesti ada kesehatian. Bapa Yahweh adalah pencipta. Yesua adalah dabar yang jadi firman, jadi manusia. Dan diutus Bapa sebagai apa? Sebagai anak domba yang tersembelih. Jadi korban yang harum. Ini poin yang sangat penting, saudara yang kasih. Kalau dalam poin ini suami istri tidak sama, atau mereka sehati di dalam pemahaman yang bertentangan dengan Torah
Torah bilang, kitab suci bilang, dalam Amsal, kita buka aja, Amsal 28 ayat 9. Nanti kalau saya sampaikan, dasar firman Tuhannya nggak ada, nanti nggak jelas untuk saudara nyampaikan kepada orang lain. Saya sampaikan, Tuhan sampaikan hari ini supaya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Ya, saya percaya saudara sudah paham apa, cuman hari ini terus diperbaharui. Ya, Tuhan terus memperbarui kita. Amsal 28 ayat 9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan Torah, juga doanya adalah kekejian. Jadi kebenaran dari Bapa Yahweh itu harus klop di dalam hati kita. Saudara mau digiring Tuhan, di bawah Tuhan, untuk saudara menjadi pemenang. Sehingga saudara memiliki kuasa, power untuk mengikat. Saudara memiliki power melepaskan berkat untuk anak-anakmu. Karena Tuhan bilang berkat itu turun dari orang tua kepada anak-anak. Enggak dibilang berkat itu turun dari saudaramu yang kaya sanan kepadamu. Enggak. Tapi dari orang tua kepada anak-anak. Jangan menyimpang. Ya. Supaya kita mencintai Torah dan kita tidak bertentangan. Apa yang saya sampaikan di mimbar bertahun-tahun tidak ada yang menyimpang dari ketetapan Bapa Yahweh. Ya, saya menyampaikan saudara apa adanya dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang dituntun oleh Roh Kodes. Ya. Saudara yang kasih, tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang grades. Coba kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 8. Satu Korintus 11. Ini pernah saya sampaikan, tapi sudah cukup lama. Hari ini Tuhan mau memperbarui kita supaya saudara terus berjalan dalam rancangan Tuhan yang indah. 1 Korintus 11 ayat 3, 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 8. Sudah 1 Korintus 11 ayat 3. 11 sudah, salah. 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 8. Bukan 2, maaf. Sudah dapat? Saya akan baca ayat 3, saudara ayat 4. Saat demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Hamasia. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Hamasia ialah Bapa Yahweh. Ayat keempat. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Bapa Yahweh. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki sama-sama. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Saudara yang kasih, saya menyampaikan ini kepada saudara
supaya saudara tidak menyimpang, tidak punya pemahaman yang salah, yang bertentangan dengan Torah. Ini Torah. Waktu saya ke Yerusalem, saya masuk ke gereja di Yerusalem, dan saya lihat juga di sinagog, di sana saya lihat perempuan-perempuan pakai kerudung, ya, telukung atau kerudung. Pemakaian kerudung itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan ketertundukan kepada laki-laki, kepada suami. Ketika dipakai kerudung, itu menyatakan bahwa seorang istri itu adalah menghormati suaminya sebagai apa? Sebagai imam, sebagai kepala. Maka dikatakan suami itu adalah kepala istri, Yesua itu adalah kepala jemaat. Bapak Yahweh kepala dari Yesua. Ada jenjang-jenjang, level-level yang ditentukan oleh Torah. Makanya ada orang tua, di atasnya ada opung atau opa atau kakek. Ada great. Jadi saudara yang kekasih, ini sangat penting. Saya pernah baca satu kesaksian yang hidup dibukukan. Ada seorang hamba Tuhan kasih kepada saya, tapi bukunya nggak tahu di mana itu sudah. Karena buku saya banyak sekali yang nggak ada, saudara yang kasih. Ya, bagaimana seorang ibu yang tadinya tidak berkerudung, dia berdoa, dijawab Tuhan tuh. Dia bilang susah banget Tuhan menjawabnya. Tetapi ketika dia menempatkan posisi dirinya sebagaimana firman Tuhan ajarkan, maka dia katakan doanya dijawab semua. Doa keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Dikatakan bahwa istri itu kemuliaannya adalah siapa? Suami. Jadi seorang istri yang menjadi penolong itu ditentukan Bapa Yahweh untuk menjadi kemuliaan bagi suaminya. Tapi suami yang bagaimana yang mendapatkan kemuliaan itu? Suami yang menyayangi istrinya. Kalau istri, Bapak Yahweh menciptakan suaminya, itu Tuhan bentuk dari tanah liat, dihembuskan nafas rohnya yang hidup. Tapi istri diambil dari rusuk suaminya. Jadi istri itu berasal dari laki-laki. Bagaimana seorang istri itu menjadi kemuliaan bagi suaminya? Seorang istri yang berpakaian yang mulia, berpakaian lenan halus, yang diberkati Tuhan, yang mempunyai perangai karakter hamasia. Ada ketertundukan, dia tahu levelnya, grade-nya di mana. Saya agak ketawa juga, ada jemaat bilang, aduh, saya nggak ada yang saya takutin. Oh iya, tapi ada satu yang saya takutin, apa? Istri saya. Aduh, celaka ini saya bilang. Ini anak Tuhan, Mas saya. Aduh, istri itu kemuliaan untuk suaminya, penolong yang berasal dari rusuknya. Sebab itu remaja-remaja, jangan sampai salah cari suami ya. Bisa cari istri, atau istri salah cari suami, ya. Menempatkan posisi itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Ibu gembala tahu, dia sebagai ibu gembala belajar Torah bertahun-tahun. Ketika mau berangkat, dia pamit, minta doa, cium tangan dulu ke saya. Saya nggak tahu istri-istri sini cium tangan nggak mau keluar.
Kalau agama seberang sudah yang kasih, ya, tidak ada seorang istri pun yang boleh keluar tanpa seizin suami. Pernah nggak saudara dengar? Torah. Mereka itu ngambil dari sini. Ya. Kira-kira Tuhan senang nggak? Senang. Kenapa? Karena itu kemauan Bapa. Jadi kesehatan dalam lembaga rumah tangga itu ketika mereka sepakat mengikuti aturan Tuhan. Maka ketetapan Bapa Yahweh. Ketika engkau melakukan ketetapan Bapa Yahweh, jangan buat suamimu sakit jantung, ya. Hai istri-istri. Karena dia takut dia sakit jantung, ya. Hasil penelitian saya pernah dengar itu, banyak suami-suami sakit jantung gara-gara stres, ya, takut sama istrinya. Tapi istri yang bagaimana yang itu menjadi penolong yang disukai Bapa Yahweh? Istri yang berpakaian batinia yang indah, ya, mereka berperangai yang indah. Jadi bukan asal sembarangan saja, tetapi dia adalah orang yang menyatakan kemuliaan. Coba kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7. Ada keindahan pakaian yang Tuhan beri kepada seorang istri, ya. Juga ada kewajiban seorang suami sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Sudah dapat? Kita akan baca 1-3 ayat 1-7, ya. Kita akan baca, saya akan baca ayat yang ke-1, nanti saudara ayat kedua, 7 bersama-sama. 1, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, kepada Torah, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Bapa Yahweh. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami itu punya tanggung jawab mengasihi istrinya. Tetapi dikatakan perempuan-perempuan, istri-istri, selain mereka tunduk, mereka berhiaskan berpakaian yang indah, pakaian batinia, pakaiannya itu adalah memiliki roh kelemah lembutan, kasih sayang. Saya akan baca ulang lagi. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Bapa Yahweh.
Kalau klop seorang istri memposisikan dirinya, klop seorang suami memposisikan dirinya sebagai imam yang menyayangi istrinya, sehingga duanya tidak terhambat, tidak terhalang rezekinya, maka apapun permintaan mereka akan dikabulkan. Kesehatian yang Tuhan maksud itu di sini bukan hanya poin untuk permintaan, tetapi poin pada kebenaran. Saya harap saudara nangkap ya. Makanya saya berharap di rumah itu perlu ada midras para suami sebagai imam, ya, baca firman Tuhan dan harus sepakati kepada kebenaran, ya. Jadi baca firman Tuhan dan saudara percaya bersama, minta tuntunan Roh Kudus. Tidak boleh menyimpang dari Torah. Saya kemarin sudah sampaikan, Torah itu ibaratnya kalau di negara ini UUD 45. Tidak boleh di bawahnya itu aturan-aturan itu menentang perintah Bapa Yahweh. Ya. Jadi, saudaraku yang kekasih, kesehatian itu adalah kesehatian di dalam kebenaran, kesehatian di dalam tujuan permintaan. Dua poin ini menghasilkan kemuliaan. Kemuliaan dalam keluarga, kemuliaan dalam pekerjaan, kemuliaan di dalam segala hal yang saudara lakukan, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Ya, sebabnya kalau di Israel itu laki-laki mereka mulai dari kanak-kanak, kalau di sini PAUD mereka itu sudah masuk dalam sekolah yang disebut yeshiva. Ya, mereka sudah diajar Torah sampai mereka khatam. Ya, mereka remaja itu sudah khatam. Jadi ketika mereka masuk berumah tangga, suaminya sudah ngerti Torah. Istrinya juga, perempuan juga akan diberitahukan bagaimana mereka harus bersikap. Nah, sebab itu remaja-remaja, pemudi-pemudi, ya, carilah suamimu yang nanti bisa menyampaikan kebenaran kepadamu, ya. Dan saudara yang kasih, jangan pernah, ya, karena kan Tuhan tahu isi hati kita, ya. 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan bilang, aku melihat ke dalam hatimu. Jadi saya pernah baca, ya, ada seorang istri karena suaminya mereka nikah dengan perbedaan status, ya. Kebetulan istrinya ini seorang wanita karir, dia mendapatkan posisi yang tinggi, dan suaminya ini orang pegawai biasa. Ya, sehingga saya membaca kisah itu bagaimana terjadi ketimpangan sehingga suami juga merasa minder. Kenapa? Karena perilaku istrinya yang menganggap bahwa suaminya itu statusnya ada di bawah dia. Jadi suaminya itu merasakan sehingga tidak ada keharmonisan. Tapi ada juga saya pernah baca seorang istri sudah punya kedudukan tinggi. Dia menceritakan bagaimana dia menunaikan tugas pada suaminya yang kedudukannya sederhana. Dia katakan dia harus siapkan masakan dia yang dimakan suaminya, dan dia tinggalkan suaminya harus sudah tersedia makan, dan dia sangat menghormati suaminya. Jadi dua kesaksian yang pernah saya baca ini suatu hal, satu sesuai dengan Torah, satu berlawanan dengan Torah. Nah, saya percaya jemaat GPR haleluya, ya. Karena hal ini bukan pertama kali saya sampaikan, tapi sudah cukup lama. Tapi hari ini kita mendengarkan supaya terus Tuhan refresh, diperbaharui lagi bagaimana sikap kita, ya. Jadi ketertundukan itu bukan dalam ketertundukan suami yang lalim maunya apa saja harus diturutin, tidak. Yang dimaksud di situ tunduk kepada kebenaran. Suami juga menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang menjadi berkat, ya, bukan sesuatu permintaan dari suami yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi itu harus dipahami, ya. Jadi laki-laki dan perempuan dijadikan satu, itu menjadi satu daging, disatukan oleh Bapa Yahweh, ya. Kalau ada hamba Tuhan bilang kepada saya dari Kupang,
Kalau bukan disatukan Bapa Yahweh dikatakan apa? Mereka masih kumpul kebo. Saya bilang ini hamba Tuhan agak keras juga ya, kok sampai ngomong begitu. Ya, tapi sebenarnya ya begitu Torah. Ya, jadi yang disatukan Bapa yang benar itu adalah perkawinan yang disatukan Bapa Yahweh lah, perkawinan yang benar. Karena itu firman Tuhan. Bukan disatukan oleh ilah lain. Ya, secara hukum, secara undang-undang bisa saja sah secara hukum, ya, hukum negara. Tetapi secara Torah, apa yang dipersatukan Bapa itulah yang benar. Jadi kesehatian itu sangat penting tentang kebenaran. Tentang apa? Kebenaran. Ya, jangan sampai selama ini saudara berpikir pokoknya sehati aja lah, mau minta apa? Padahal di dalam kebenaran mereka tidak tepat. Di dalam kebenaran mereka menyakitkan hati Tuhan tanpa disadarin. Ya. Tanpa disadarin dia berjalan sesuka hatinya. Itu makanya perlu Tuhan katakan sunat hati kita. Ya, Yeremia pasal 4 ayat 4 sunat hati kita. Ya, Yeskiel 44 ayat 9 sunat hati dan daging kita. Supaya apa? Ketika hati itu disunat, maka dia akan tunduk kepada firman Tuhan. Hati yang disunat itu artinya hatinya tunduk. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut itu artinya menurut apa? Menurut apa? Firman Tuhan. Itu artinya sunat hati. Ya, jadi orang yang sunat hati dia akan tunduk, dia akan ikutin. Oh, Bapak menginginkan ini, aku tunduk. Seorang istri berkata, Bapak menginginkan ini, aku tunduk. Supaya apa? Supaya dua kita tidak terhambat. Ada amin? Wah, ini firman Tuhan hari ini kayaknya gimana. Tapi jangan besar kepala dulu suami-suami ya. Saudara suami-suami punya tugas, tanggung jawab ya. Dikatakan harus mengasihi istrinya. Saya akan baca ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Wah. Jadi tindakan suami adalah tindakan penuh kehormatan. Gak ada suami mentang-mentang dia diambil dari rusuknya lalu dia tempelengin. Atau dikata-katain. Wah, jauh berkatnya. Rezekinya jauh. Ya. Atau dia sepelein, jauh berkatnya. Jadi rezeki suami itu tergantung dia mengasihi istrinya apa tidak. Rezeki suami tergantung apakah dia menghormati istrinya apa tidak. Saya harap saudara menangkap ya. Jadi saudara bisa memposisikan diri saudara sebagai suami, memposisikan diri sebagai istri, memposisikan diri sebagai anak, memposisikan diri sebagai cucu, memposisikan diri. Ya, kasih telah memudar. Ya, saya lagi teringat ya di Matius pasal 24 ayat 12-13 kasih itu sudah memudar. Ya, tapi orang yang bersehati di dalam kebenaran kasih itu akan tetap. Kenapa? Anak Tuhan itu memiliki hati yang lemah lembut dan memiliki kasih sayang. Kasih mesra, kasih sayang. Ada kasih. Kalau ada kasih ada apa? Ada perhatian. Jangan bilang mengasihi tapi nggak ada perhatian. Itu nggak match, nggak klop, ya. Jadi mengasihi itu sangat penting. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, dikatakan seluruh hukum Taurat terikat dalam satu perkataan, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama, terlebih orang yang seiman. Ya, itu keseluruhan. Di dalam kasih itu ada ketaatan, ketertundukan, menerima kodrat. Ditentukan sebagai pria, dia terima. Ditentukan sebagai wanita, dia terima. Ditentukan sebagai suami, dia terima.
dia tentukan sebagai istri, dia terima. Artinya apa? Yang mengikuti semua ketentuan-ketentuan kodrat itu adalah Torah Bapa. Ya, jadi nggak semau gue, ya. Nanti ada seorang perempuan, dia cukur rambutnya cepak. Nah, itu tidak menerima apa? Kodrat. Ya, atau ada seorang laki-laki memberikan gambaran bukan gambaran, dia membuat rambutnya panjang sampai sepinggang. Wah, itu menentang kodrat, karena menentang firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih, apa yang Tuhan sudah tetapkan itu kita harus ikuti. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhambat. Ya, tadi ayat pembuka tadi Matius 18, 19, apa yang saudara ikat terikat, apa yang saudara lepaskan terlepas. Ya, lepaskan berkat kepada anakmu, kepada cucumu, kepada saudara-saudaramu, supaya mereka diberkati Bapa Yahweh. Ada amin? Ada haleluya? Puji Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini kok teguran-teguran ya. Apa aku begitu, apa enggak ya? Saudara yang tahu ya. Saudara dengan Tuhan yang tahu. Ya. Kalau istri saya bilang, "Pak, aku mah cerdas 2 kali lipat." Saya bilang, "Saya cerdas 3 kali lipat." Ya. Jadi saudara yang kasih, cerdas itu dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Ya. Orang cerdas itu, saudara yang kasih, orang cerdas itu adalah orang yang tahu. Orang cerdas itu adalah orang yang takut akan Bapa Yahweh, dan orang yang tahu apa yang Tuhan mau, dan tahu dia apa yang Tuhan tidak sukai. Itulah orang cerdas. Jadi kalau saudara-saudara bilang orang cerdas, Ibu Gembala selalu bilang orang cerdas. Pada saya, kami beradu-beradu. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang tahu akan kehendak Bapa. Ada amin? Jadi saya berharap Jemaat Geber Haleluya adalah orang cerdas semua. Ya. Jadi kalau dibilang orang cerdas, dia tahu memposisikan dirinya sebagai apa. Dia lihat kodrat yang Tuhan sudah tentukan, dia tidak melanggar kodrat. Inilah firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Kita naikkan satu pujian dulu. Mari pemusik. Dia peliharaku, Bapak Yahweh peliharaku. Ini lagu lama saudara kasih ya. Coba beri kita bangkit berdiri. Bapa peliharaku, Bapa
Katakan dengan imanmu, Bapa pelihara hidup. Bapa pelihara Bapa Terima kasih Bapa buat dabar-Mu yang ajaib. Bapa, Engkau menuntun kami kepada ketetapan-Mu, kepada aturan-aturan-Mu ya Bapa. Bapa Yahweh meteraikan dabar-Mu. Bapa Yahweh, ketika kami sepakat akan kebenaran, ketika kami sepakat dalam doa kami, Bapa, Engkau akan mengabulkan apa yang kami pohonkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami Bapa mau mengenang akan pengorbanan Yesus Hamasi. Putramu, utusanmu yang Kau korbankan sebagai domba Paskah yang tidak bercacat celah. Anak domba yang tersembelih, korban yang harum yang kami bawa kepadamu. Kami akan mengenang pengorbanannya. Ketaatan Yesua kepadamu Bapa sampai mati. Bapa, kami muliakan. Sungguh kami bersyukur anugerah yang Bapa berikan. Terima kasih buat darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini untuk mengenang akan kasih sayang-Mu. Kami akan melakukan perjamuan ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, perintah-Mu ya Bapa, agar kami mengingat akan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan beri. Terima kasih buat dabar-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan lakukan perjamuan kudus demi nama-Mu yang kudus Bapa Yahweh Tuhan kami. Bismillah, Yeshua Masih Adon Berkudes. Haleluya. Amin. Kasih Bapa-Ku sungguh telah terbukti, haleluya, ketika Dia serahkan anaknya, haleluya. Si Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih Bapa sungguh telah kasih Bapa-Ku sungguh telah terbukti ketika
Haleluya. Haleluya. Katakan, kasih Bapa sungguh telah terbukti. Aku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban daripada aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Kasih Bapakku, kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Kau telah membuktikan kasih-Mu ya Bapa. Kau berikan anak-Mu satu-satu, Yeshua HaMasih, sebagai anak domba Paskah yang tersembelih, yang dikorbankan sekali untuk selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu ya Bapa Yahweh. Tak terselami perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang harum dalam hidup kami. Keselamatan jiwa kami. Semua karena perbuatan-Mu yang harum ya Bapa. Tak terbalaskan kami ya Bapa Yahweh Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Sungguh ajaib Engkau Bapa ya. Terima kasih Yeshua HaMasih, buat kasih setia-Mu, ketaatan-Mu sampai mati di Golgota. Terima kasih buat doa-doa. Terima kasih Yeshua HaMasih. Terima kasih sungguh. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih ya Raja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Kita akan dengarkan firman Tuhan
Angkat di tangan kananmu roti. Imani sebagai tubuh Yesua Hamasya yang dihancurkan karena dosa pelanggaran kita. Roti kehidupan, engkau mengimaninya. Kita akan baca, kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesua mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Bapa Yahweh, kami makan tubuh Yesua. Kami imani tubuh yang dihancurkan, mendatangkan keselamatan bagi kami. Demi nama Bapa Yahweh, bisem Yesua Masih Adon Rekodes. Haleluya. Amin. Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari piala ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, bisem Yesua Masih Adon Berkodes. Dalam nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, buat tubuh yang dihancurkan, buat darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Hari ini Tuhan masuk dalam tubuh kami bagaimana Tuhan, apa yang Bapa berikan, anugerah yang Bapa berikan, di dalam Yesus Hamasya, kami iman dan kami bersyukur ya Bapa Yahweh. Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu ya Bapa Yahweh. Tandaikan pujian. Haleluya, haleluya. Lalu nanti kita akan menyembah, naikkan sembah syukur-Mu kepada Bapa Yahweh atas anugerah yang telah Bapa Yahweh berikan. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa silakan duduk saja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kadosh, Kadosh, Kadosh of Yahweh, Hallelujah. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kita nyatakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu.
untuk kebaikan sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa Yahweh buat anugerah yang Bapa beri sebab hari ini Bapa anugerah syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Bapa Yahweh buat anugerah yang Bapa beri sebab hari ini Bapa anugerah syukur bagi. Terima kasih. Minta Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan dan berjalan kudus. Bapa Yahweh
akan pengajaran-Mu Bapa pada hari ini Tuhan. Biarlah Torah-Mu boleh menjelikan mata kami, sehingga Torah-Mu selalu ada di barisan depan kami, memimpin hidup kami, memimpin pernikahan kami, memimpin rumah tangga kami, memimpin pekerjaan kami, memimpin bisnis kami, memimpin pelayanan kami. Torah-Mu ada di barisan depan kami, Torah-Mu ada dalam rumah tangga kami, Torah-Mu ada dalam hidup keturunan kami. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Pada hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu, Torah-Mu boleh mengubahkan hidup kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh kembali kepada posisi kami Tuhan, di mana Tuhan ada kesatian. Bapa, hari ini Tuhan, Engkau sudah mengubahkan setiap hati para suami yang Tuhan jauh dari mengasihi istri. Pada hari ini Tuhan, dia kembali kepada Torah-Mu. Dia mengasihi istrinya, dia menghormati istrinya sebagai teman sepenerima kasih karunia di dalam Yesua HaMasiah, sebagai teman di dalam menerima berkat dari Bapa Yahweh. Ketika suami menjauh dari istri, maka berkatnya akan jauh dari Tuhan. Oh Rabasakaya. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ketika engkau jauh dari kasih-Mu kepada istrimu, maka berkat-Mu akan jauh. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Roh-Mu Bapa bagi umat-Mu hari ini. Biarlah suami-suami kembali mengasihi istri, menghormati istrinya, menjadi suami yang bertanggung jawab dalam keluarga, suami yang bekerja sebagaimana firman Tuhan berkata kepada Adam, bahwa engkau akan berjeli lelah untuk mencari nafkahmu. Tuhan, ampunilah suami-suami yang belum berjeli lelah untuk keluarganya. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau memperbaharui setiap pikiran-pikiran para suami, supaya menjadi suami yang sesuai dengan Torah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu mengalir lewat suami-suami yang mengasihi istri. Rezeki dan segala berkat dari keempat penjuru mata angin, Tuhan berikan kepada suami-suami yang mengasihi istrinya, yang setia kepada istrinya. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah hari ini Torah-Mu sudah disampaikan, supaya istri-istri tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Bapa, ampunilah kami para istri, kalau selama ini Tuhan kami belum tunduk kepada suami kami. Kami belum Tuhan menghormati suami kami sebagaimana yang Kau inginkan dalam hidup kami. Ampunilah kami para istri ya Bapa Yahweh. Biarlah mulai hari ini kami mau tunduk kepada suami kami. Kami mau mengasihi suami kami. Kami mau dengar-dengaran kepada suami kami. Kami mau melayani suami kami seperti Sarah melayani suaminya Abraham dan menyebut suaminya Tuhan. Biarlah kami Tuhan mendudukkan suami kami sebagai raja dalam rumah tangga kami, pengatur dalam rumah tangga kami, pemegang keputusan, pemegang otoritas di dalam keluarga kami. Bapa, kami mau kembalikan posisi suami kami menjadi raja di dalam rumah tangga kami, menjadi raja bagi anak-anak kami, menjadi imam bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, dan anak-anak biarlah kembali kepada posisinya untuk menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, biarlah tidak berlalu begitu saja. Ketika kami masuk ke bait-Mu, Engkau berjanji, sebagaimana Salomo berkata, ketika bait didirikan, setiap orang yang datang ke bait-Mu Bapa, berdoa dan meminta sesuatu, maka Tuhan akan mengabulkannya. Demikianlah Tuhan, umat-Mu yang datang ke bait-Mu di tempat ini, apa saja yang mereka minta kepadamu, Tuhan memberikannya bagi umat-Mu Bapa.
Digenapilah firman-Mu Tuhan. Setiap orang yang datang ke bait Tuhan, Tuhan akan mendengar dari surga doa dan permohonannya. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau lepaskan, yang terikat Kau lepaskan, yang sedih Bapa, yang kecewa Kau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, berkatilah Bapa Gembala kami Tuhan, dengan berkat kesehatan, umur panjang, kekuatan, kelimpahan, berkat finansial, berkat kekayaan, kemakmuran, turun dari Samayit untuk Bapa Gembala kami. Demi nama Bapa Yahweh, berkat kemenangan, berkat kebaikan turun atas Bapa Gembala kami. Bapa, kami percaya apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Kami lepaskan berkat untuk Bapa Gembala kami. Diberkatilah Bapa Gembala kami, keluar masuknya diberkati. Apa saja yang dikerjakan oleh Bapa Gembala, Bapa Yahweh buat berhasil. Berhasil demi nama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. BCM Yesua Hamasiah Prakodes kami berdoa bersyukur. Mari saudara yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan dengan saya diberkati, saya dipulihkan, saya diubahkan. Haleluya, terjadilah atas setiap kita. Kita akan memberikan korban syukur. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban syukur, kami persilahkan kepada Ibu Yakub Sugiarto untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak Yahweh yang baik Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa siang hari ini Tuhan. Bapak Yahweh Kau sungguh luar biasa buat kehidupan kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Bapak Yahweh. Kau mengajarkan kami Tuhan suami istri untuk selalu bersatu hati ya Bapa. Bapa kami yakin dan percaya Tuhan setiap keluarga GPR Haleluya ini Tuhan berpegang teguh Tuhan kepadamu ya Bapak Yahweh. Bapa berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau berkati Bapak Gembala kami ini, Kau berikan kesehatan, umur panjang, Kau berkati setiap pelayanan beliau Tuhan dimanapun beliau berada ya Bapa. Kau berkati juga istri, anak, cucu, mantunya, keluarga besarnya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Bapak Yahweh tiba saatnya kami Tuhan untuk memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Kau berkati Tuhan lumbung-lumbung rumah tangga kami. Kau berkati Tuhan usaha kami ya Bapa. Biarkan Tuhan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebab bangsa yang diam dalam kegelapan akan terus melihat terang yang besar. Bangsa yang diam dalam
Haleluya. Terima kasih untuk persembahan korban syukur Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilahkan kepada Bapak Robert Siregar. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Luar biasa, Tuhan memberkati kita semua. Lagunya tentang transformasi, Pak Gembala bawa tema tentang perubahan, perbarui hati. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua di hari Sabat, hari kudus Tuhan, dan sudah memenuhi panggilan Sabat buat kita semua. Untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu, ada Grace masih di kampung ya, masih menikmati sepertinya. Ya, buat Grace yang berulang tahun tanggal 29, Grace Leora Simka Leovela tanggal 29 Juli, dan Malkiel Gimel Obadiah Junior Siregar Siagian tanggal 30 Juni. Dan hari ini ada Ibu Juliana Maria, Ibu Naftali tanggal 5 Juli. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan hari ini. Dan saya undang untuk Malki dan juga Ibu Naftali untuk ke depan dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan. Senyumnya Malki senyum amplop. Udah siap terima amplop dari Om Bung ya soalnya. Senyumnya kelihatan. Selamanya umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Puji Tuhan, langsung disusul oleh Pak Naftali, kalau enggak kita akan dalam penyembahan. Silakan Bapak Gembala untuk berdoa buat Bu Naftali yang hari ini berulang tahun dan juga untuk Malkiel. Cuma dua ya? Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita doakan bersama-sama ya. Semua kita angkat suara khusus untuk Ibu Naftali dan cucu kami Malkiel, untuk Bapak yang memberkati hidup saudara-saudara kita yang dikasih Tuhan, yang telah Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Biarlah semakin hari semakin anak-anak Tuhan ini melihat keajaiban Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita satukan doa kita angkat suara kita. Maha besar Bapa Yahweh yang maha mulia, Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau di hadapan Engkau Bapa dan di hadapan sidang jemaat-Mu berdiri Ibu Naftali yang berulang tahun pada hari ini. Bapa Yahweh, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, pribadinya, keluarganya, orang yang dikasih, hasrat hati, cita-cita, kerinduannya Tuhan, berkati. Bapa Yahweh, Engkau berikan dia kesehatan dan umur panjang. Bapa, biar apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa, berserahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat umur panjang yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan, nasib mujur dan keberuntungan juga Engkau berikan Bapa. Tuhan, kepada cucuku Malkiel juga Bapa, Engkau tambahkan umurnya 1 tahun. Bapa, berkati pertumbuhannya,
masa depannya dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, teruslah Bapa Rohmu menguasai sepenuhnya sehingga dia bertumbuh dalam rancangan Bapa yang indah. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang berulang tahun ini Tuhan. Berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkenalan Kau sendiri Tuhan akan menuntun mereka untuk masuk dalam rancangan Bapa yang mulia. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami telah berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Naftali, Bapak Ibu memberkati ya. Tetap semangat ya Ibu. Memberkati sayang. Haleluya, puji Tuhan. Nanti jangan lupa ya Malki, ada setoran modal, ada investasi yang tak berujung, investasi yang tak balik modal. Oke, untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Emmanuel Zeden, putra dari Bapak Rifki Rifonda Fadli, tanggal 8 Juli, dan ada Bapak Yosef Guntanto, tanggal 8 Juli, dan Ibu Daulat Ginting Boru Panggabean tanggal 10 Juli, dan sahabat depan pun juga ada lagi yang berulang tahun, Ibu Penny Sigit Isdewanto. Tuhan memberkati. Jadi hari ini sepertinya yang di belakang sudah mulai nggak tenang perutnya, ciumnya yang nggak enak, yang sedap-sedap sepertinya gitu ya. Terima kasih Ibu Marta, Mama Kevin, Papa Kevin yang sudah mengolah masakan yang luar biasa. Ya, terima kasih untuk jerih lelahnya yang luar biasa. Ucapan syukur buat kita semua pada hari ini bisa menikmati makan siang bersama. Dan biarlah kasih Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat anak kami Malki yang berulang tahun yang ke-8 dan juga anak kami Samuel yang sudah berhasil lolos ujian seleksi mandiri di Universitas Negeri Malang. Jadi mungkin mulai bulan depan anak kami Samuel sudah mulai kuliah karena tanggal 17 Agustus pas ulang tahun mamanya pula sudah harus ada penerimaan orientasi. Terus hari Minggu pula. Nah, orientasinya pas di hari Minggu pas tanggal 17 Agustus. Jadi bulan depan, jadi kalau ya bulan-bulan ini nikmati kebersamaan kami bersama dengan Samuel. Jadi bulan depan sudah bersibuk ria dengan kuliahnya di Kota Malang. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Salam. Haleluya. Terima kasih untuk pengumuman hari ini, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah apa yang kita dengar dan kita terima hari ini itu menjadi penerang bagi setiap jalan-jalan kita 6 hari ke depan sebelum bertemu kembali di hari Sabat. Terpujilah Bapa Yahweh, bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami percaya kalau dari awal Bapa sertai, maka di pertengahan sampai akhir dari pertandingan iman kami, Engkau pun tetap ada di sana menolong dan menopang setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Engkau ada di setiap jalan-jalan kami. Terpujilah Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Kami mau terus percaya bahwa apa yang Bapa Yahweh luaskan dalam hidup kami, Bapa selalu punya maksud dan tujuan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku.
Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang sudah Tuhan dengar, ataupun yang belum Tuhan dengar. Sebab kami percaya Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah kami. Amin, haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku kemuliaan buat Bapak yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa, pencipta langit dan bumi, pemberi nafas kehidupan bagi kami ya Bapa Yahweh. Bila mana kami pada hari Sabat-Mu boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini Bapa. Kami diperkenankan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Memuji meninggikan nama-Mu. Di tengah-tengah Engkau hadir di tempat ini Bapa, melihat Tuhan hati kami, isi dan pikiran kami ya Bapa Yahweh. Bahwa kami semata-mata hanya tertuju kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami percaya Engkau terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Dari masa muda, remaja, tua, hingga tua nanti Bapa Yahweh, Engkau tetap pegang kami Bapa.
Kau tetap memegang kami, kendali kami Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan Kau bawa kami terus Tuhan. Bapa, kami sudah di penghujung ibadah kami Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini Bapa, yang mengalami sakit, lemah, letih, lesu Bapak Yahweh. Bapak kami percaya bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan Bapa. Sebab Engkau adalah dokter kami, tabib yang ajaib buat hidup kami Bapa. Kuasa-Mu sungguh dahsyat buat hidup kami Bapa. Bila mana yang lemah boleh hadir saat ini Bapak Yahweh. Engkau sudah melawatnya Bapak Yahweh. Tuhan, secara khusus juga kami ingin berdoa buat Mami Widya, secara khusus buat Ibu Sihombing, secara khusus Tuhan buat yang lemah Tuhan, yang terbaring, yang sakit Bapak Yahweh. Tuhan, tidak pernah Engkau lewatkan Tuhan. Kau tetap melawat mereka dengan penuh kasih-Mu Bapa, dengan kuasa-Mu Bapa. Jamahan-Mu menyembuhkan, memulihkan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, kami percaya itu Tuhan. Kau adalah obat yang ajaib bagi kami Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kami ingin berdoa juga Tuhan buat putra-putri kami yang saat ini memasuki tahun ajaran baru Bapak. Kami percaya Bapak Yahweh, Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik Tuhan. Sekolah yang mereka pilih, biaya-biaya yang mereka perlukan Bapak Yahweh, Tuhan sudah sediakan. Jangan ada kekhawatiran dalam hati dan pikiran kami Bapa. Kami tetap teguh Tuhan, Engkau memberi yang terbaik. Di saat kami butuh, Engkau menyediakan. Di saat kami tidak ada, Engkau sudah menyuplainya Bapak Yahweh. Kami percaya itu Tuhan. Bapak, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang berbeda, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Tuhan, jadikan IQ mereka lebih besar daripada yang lain Bapak Yahweh, lebih cerdas, lebih pintar Bapak Yahweh. Biarkan mereka Tuhan besar nanti menjadi biji mata-Mu, memberita firman-Mu Bapak Yahweh, perkataan yang baik, hati yang baik, penglihatan yang baik Bapak Yahweh. Tuhan, pelihara mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kami juga kedua orang kami sebagai orang tua Bapak Yahweh, hikmat dan kebijaksanaan Bapa dalam mendidik mereka. Jadikan kami imam yang baik Tuhan. Jadikan kami Tuhan tiang doa dalam rumah tangga kami Bapak Yahweh, dalam setiap keluarga Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Kau memberkati tempat ibadah kami di tempat ini. Kau memberkati para pengerja-Mu Bapa, pelayan-pelayan-Mu Bapak Yahweh, pembawa firman-Mu Bapa, tidak terlewat satupun. Kau memberkati Bapa. Penyampaian firman sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Bila mana kami boleh menerima berkat rohani Bapak Yahweh, Engkau telah mengenyangkan kami dengan firman-Mu Bapa. Jadikan kami haus terus akan firman-Mu Bapa. Kami akan mencari dan mencari Bapak Yahweh. Itu perkenanan-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Sebentar Bapak, kami akan pulang. Tutup bungkus kami dalam perjalanan. Selimuti kami Tuhan, jaga kami, lindungi kami, jauhi kami dari roh bahaya, roh maut, roh apapun Bapak Yahweh. Hanya perlindungan-Mu Bapak. Tibakan kami dengan selamat di tempat tujuan kami Bapak, di rumah kami Bapak. Biar kami bisa membagikan sukacita ini kepada yang lain Bapak Yahweh. Berkati tempat ibadah kami di tempat ini Bapak, lingkungan kiri kanan depan belakang, kota yang kami tempati, rumah yang kami tempati, negara yang kami tinggali Bapak Yahweh. Tutup bungkus kami sebagai umat-Mu Bapa. Jaga, beri kedamaian, beri kesejahteraan Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya buat hidup kami. Bapak, bila mana kami sudah menerima berkat rohani untuk rohani kami, makanan rohani kami Bapak, kami juga akan menikmati berkat jasmani yang Kau sudah sediakan Bapak. Bapak, kami berdoa untuk makanan kami, minuman kami Tuhan, jadikan buat tubuh kami kesehatan, kesembuhan Tuhan, makanan kami, biar kami kenyang sehat Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, Kau sungguh luar biasa buat hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang segala-galanya buat hidup kami. Bapak terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami seperti kami Engkau ajari berdoa Bapak Yahweh.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Raja segala raja, Raja kemuliaan penebus Israel. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan yang telah memberkati kami di hari Syabat yang mulia. Berberkatilah umat-Mu yang masuk ke tempat ini, diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Tuhan yang berjanji umat yang telah beribadah Syabat, Kau akan memberkati air, roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa, memberikan umur yang panjang, nasib mujur dan keberuntungan, menyertai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang mencintai Torah-Mu, yang taat kepadamu ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat berkat Syabat hari ini. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang telah menjamah anak-anak-Mu semua hari ini Tuhan, yang telah memulihkan keadaan anak-anak-Mu semua ya Bapa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua. Bapa, tidak ada yang terkecuali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang menabur hari ini membawa korban api-apian, korban syukur kepadamu, pengembalian perpuluhan milik-Mu. Bapa Yahweh, kiranya Engkau Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati, mencurahkan berkat-Mu dari segala mata angin, dari segala arah. Engkau mendatangkan berkat bagi umat-Mu yang mencintai Engkau, yang tunduk kepada Torah-Mu, kepada perintah-Mu ya Bapa. Bapa Yahweh, apa yang ditabur biar mereka menerimanya berlipat kali ganda Tuhan. Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, terus Engkau berkati mereka ya Bapa. Tuhan, pertambah-tambahkan hikmat kemurahan-Mu Bapa, sehingga mereka semakin hari melayani Engkau Tuhan semakin indah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan telah memakai hamba-Mu WL Singer, pendoa syafaat, guru sekolah sahabat, pemusik, para alia, Bapa semua yang terlibat pelayanan Tuhan, Bapa yang Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhanku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah, memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh veis mereka, ya Yahweh falai faleha vikuneka, Yesha Yahweh falai faleka Ve'yasem lecha shalom. Amin. Amin. Toda Rabbi. Amin.
Amin. Selamat shalom semua.